Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada waktu ini saya bisa melanjutkan video dalam menjelaskan materi yang telah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang orientalis dan Al-Quran, serta motivasi para orientalis dalam mengkaji Al-Quran. Nah, yang pertama, mereka berusaha untuk mencari penyimpangan dalam Al-Quran. Nah, dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teori barat, Jeffrey, Mingana, Prezel, Tisdal, dan yang lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyikap perubahan teks Al-Quran, yang mana mereka mengatakan bahwa tidak ada dalam kitab Injil mereka melihat ayat-ayat yang seperti ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian para orientalis ini memberikan kritik terhadap kompilasi Al-Quran. Nah, ternyata terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Nah, yaitu salah satunya dengan menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Nah, dengan sangat semangat, pihak orientalis ini mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Nah, kemudian lebih jauhnya, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad SAW sendiri? Nah, jika demikian, mengapa pula Zaid bin Thabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Nah, meskipun ternyata katanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan tersebut dianggap oleh orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggaplah palsu. Nah, seperti itu ya kritikan para orang orientalis terhadap Al-Quran ini. Nah, mungkin karena kedangkalan ilmu serta tajahul atau kebodohan mereka terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin adalah permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Nah, untuk menjawab kritikan para orientalis ini, kita harus ingat ya bahwasanya banyak ribuan para hufaz dalam memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui satu-satunya otoritas yang saling beruntun, akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika setelah beliau wafat, mereka, para sahabat ini menjadi sumber otoritas juga yang saling beruntun, yang sampai kepada Nabi. Kemudian, kematian para sahabat juga hampir-hampir telah mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad SAW, yang mengakibatkan untuk mendapatkan ilmu yang diberi otoritas kurang memungkinkan. Nah, jadi bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nah, kemudian yang menjadi sumber otoritas itu para sahabat. Dan kemudian setelah para sahabat meninggal, nah, disinilah yang menjadi masalah bahwa untuk mendapatkan ilmu secara otoritas kurang memungkinkan. Nah, demikian juga apabila mereka mencatat ayat-ayat Al-Quran menggunakan tulisan tangan, akan kehilangan nilai sama sekali, karena pemiliknya sudah masuk ke dalam kubur. Nah, dan tidak dapat memberi pengesahan tentang kebenarannya. Nah, kemudian dari sinilah para sahabat sebagai pengganti otoritas seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW,
dalam meluruskan teks Al-Quran serta membenarkan isinya. Nah, bahwasanya Abu Bakar pun pernah bertahan dalam pendiriannya bahwa setiap orang bukan saja mesti membawa ayat, ya, melainkan juga dua orang saksi guna membuktikan bahwa penyampaian bacaan tersebut datang langsung dari Rasul. Nah, ini sebuah otoritas atau sebuah pembuktian dari persaksian para sahabat mengenai teks Al-Quran. Nah, jadi tidak sia-sia para sahabat dalam menulis Al-Quran ke dalam teks, bahwasanya harus ada persaksian di antara mereka mengenai pembacaan dan tulisan Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian persaksian juga terdapat pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini tetap ditulis dan terpelihara dalam rak-rak dan lemari simpanan Utsman bin Affan. Nah, kemudian pada perang Yamamah, para hufaz pun meninggal. Nah, tetapi otoritas saksi yang merupakan poin paling penting dalam menentukan keutuhan nilai sebuah dokumen yang paling dijadikan titik sentral kekhawatiran Umar. Nah, bahwasanya Umar pun mengkhawatirkan tentang kesaksian teks Al-Quran ini. Kemudian pintu gerbang yang kedua untuk serangan terhadap Al-Quran dari para orientalis adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang barat. Nah, di sini adalah perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Nah, dalam karyanya Introduction to Islamic Law, Scott membagi fikih Islam kepada judul-judul, yaitu yang pertama orang, yang kedua harta, yang ketiga kewajiban umum, kemudian kewajiban dan kontrak khusus, nah, dan sebagainya. Nah, susunan seperti itu sengaja ya diperkenalkan oleh dia hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Nah, kemudian Washburn melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran dengan membagi Quranic Studies menurut ketentuan berikut. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip penafsiran, terus tafsiran Mesoreti, kemudian penafsiran Hagadi, penafsiran Halaki, serta retorika dan simbol perumpamaan. Nah, tafsir-tafsir tersebut digunakan oleh mereka untuk menyerang Al-Quran dan untuk mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah Injil palsu. Nah, bahwasanya hal ini telah jauh berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Nah, di sini Injil menunjukkan pada Perjanjian Baru ya bahwasanya ada dua doktrin utama dalam agama Kristen. Yang pertama yaitu dosa warisan dan yang kedua yaitu penebusannya. Mengenai dosa warisan yaitu otomatis ya pada setiap manusia karena mereka merupakan keturunan Adam, itu menurut ajaran Kristen. Sedangkan cara penebusannya yaitu terbentuknya kepercayaan bahwa Tuhan telah mengorbankan satu-satunya anak yang lahir ke dunia sebagai penghapus dosa. Nah, tetapi Al-Quran sangat tegas menolak kedua doktrin tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama mir rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat yang ke-6 ayat 164 yang artinya, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, di sini sudah jelas ya, kedua ayat tersebut sangat menolak dengan tegas bahwasanya dosa tidak dapat diwariskan kepada orang lain, bahwasanya doktrin-doktrin tersebut adalah sesat. Kemudian mengenai Nabi Isa alaihissalam atau biasa disebut Al-Masih oleh para Kristen, itu menurut mereka adalah Tuhan mereka
dan anak Allah Subhanahu wa taala katanya. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an serta ajaran Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah nabinya atau utusannya Allah. Nah, setelah beberapa doktrin mereka dapat dikalahkan oleh Al-Qur'an, maka mereka beranjak kepada motivasi yang sangat keras, yaitu dengan melakukan balas dendam terhadap kaum muslimin yang dilancarkan oleh Israel terhadap orang Palestina. Nah, dengan begitu kejamnya para orang Israel ini menyerang orang-orang Palestina, yang mana bahwasanya negara Palestina itu dimiliki oleh orang-orang Israel. Pada tahun 1948 juga sikap keilmuan orang-orang Israel ini menyatakan bahwa satu sejarah masa lampau di mana yang mengagungkan upaya orang-orang Israel kuno dalam mendapatkan tanah Palestina sambil meremehkan dan menghapus sejarah dan budaya orang-orang pribumi atau orang-orang Palestina. Kemudian yang selanjutnya adalah kaum muslimin dan Al-Qur'an. Nah, bahwasanya pergaulan kaum muslimin terhadap Al-Qur'an yaitu dengan menggunakan hafalan serta pembacaan Al-Qur'an. Nah, bahwasanya hafalan tersebut sudah menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab dan sangat menonjol ketika Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lewat tradisi tersebut, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Nah, kemudian ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Qur'an pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya yaitu yang diketuai oleh Zaid bin Thabit telah memanfaatkan hafalan sebagai sumber kodifikasi, serta sumber-sumber tertulis lainnya. Nah, setelah penyebarluasan salinan kodifikasi resmi Al-Qur'an ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Qur'an secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan. Nah, sebagai contoh saja, bahwasanya dikabarkan kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk memulai pengajaran anak-anak yaitu dengan menghafal Al-Qur'an ketika berusia 4 tahun. Nah, praktek semacam ini biasanya dilakukan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sebagai contoh saja. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i bahwasanya beliau telah menghafal keseluruhan Al-Qur'an ketika berusia 7 tahun. Nah, tetapi Malik bin Anas tidak menyukai praktek semacam tersebut. Nah, karena mengkhawatirkan kekeliruan artikulasi kata-kata Al-Qur'an oleh anak-anak yang masih kecil. Nah, kemudian di dalam praktek penghafalan serta pembacaan Al-Qur'an, bahwasanya di sini ada beberapa ilmu yang harus ditekuni serta dipelajari oleh penghafal serta pembacaan Al-Qur'an. Tugasnya yaitu oleh para kaum muslimin. Nah, yang pertama adalah tajwid. Ini tajwid berasal dari kata jawwada yang artinya membuat sesuatu menjadi lebih baik. Nah, tajwid ini memberikan pedoman bagaimana membaca Al-Qur'an secara tepat, benar, sempurna, dan bertujuan melindungi lidah melakukan kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya yaitu tartil. Tartil berasal dari kata rottala, yaitu melakukan, menyanyikan. Dalam Islam bermakna pembacaan Al-Qur'an secara melodik. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tartil mencakup pemahaman tentang pausa dalam pembacaan dan artikulasi yang tepat huruf-huruf hijaiyah. Nah, kemudian istilah tersebut tidak hanya merupakan suatu terma generik untuk pembacaan Al-Qur'an, tetapi juga merujuk kepada pembacaannya serta cermat dan perlahan-lahan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tilawah. Tilawah berasal dari kata tola yang artinya membaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Nah, bahwasanya tilawah ini pada zaman pra-Islam digunakan untuk merujuk pembacaan syair. Nah, pembacaan semacam ini mencakup cara sederhana pendengungan atau pelaguan yang disebut dengan tarannum. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu qiraah. Qiraah berasal dari kata qara'a, yaitu membaca.
yang mesti dibedakan dari penggunaannya untuk menuju keragaman bacaan Al-Quran. Nah, kemudian pembacaan Al-Quran ini mencakup hal-hal yang ada di dalam istilah-istilah lain seperti titik nada tinggi dan rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan, pausa, dan yang lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang terjemahan Al-Quran. Nah, setelah menyebarnya teks Al-Quran ke berbagai negara termasuk kepada Indonesia ini, bahwasanya para masyarakat tidak dapat mengetahui arti dari Al-Quran tersebut. Nah, masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran ketika di dalam sholat, yaitu Abu Hanifah, ya, pendiri mazhab Hanafiyah, mendeklarasikan kebolehannya baik untuk mengetahui bahasa Arab ataupun tidak. Pandangan beliau terkait bacaan sholat boleh dengan menggunakan terjemahan bahasa ibunya atau bahasa asal negeri tersebut. Kemudian berbeda dengan mazhab yang lain, ya, seperti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hambaliyah menegaskan bahwa teks Al-Quran mesti dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Nah, kemudian di dalam sholat tersebut juga harus berbahasa Arab, ya. Sebagai contoh saja, ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, nah itu tidak bisa diganti dengan terjemahannya. Nah, ketika seseorang muslim itu tidak sanggup membaca Al-Fatihah di dalam sholat dengan bahasa Arab, maka dia harus menggantinya dengan bagian Al-Quran yang lain atau dengan ayat yang lain, atau juga bisa berdiam diri. Nah, dari kejadian tersebut telah membuktikan bahwa mazhab Hanafiyah ini sangat bertentangan dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, kemudian tentang dibolehkannya terjemahan Al-Quran oleh bahasa selain Arab, yaitu bahwasanya Nabi pernah menulis surat dalam bahasa Arab untuk penguasa Bizantium. Nah, kemudian beliau memberikan surat tersebut, yaitu dikutip dari ayat Al-Quran surat ketiga ayat 64. Kemudian Nabi Muhammad SAW tentu berharap agar suratnya tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya dapat dipahami maksudnya. Nah, dari peristiwa tersebut bahwasanya terjemahan Al-Quran kepada bahasa non-Arab itu diperbolehkan. Nah, dengan tujuan supaya memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Dengan demikian, baik Al-Quran maupun tradisi kesejarahan Islam yang awal tidak memberikan petunjuk apapun bagi upaya sakralisasi bahasa Al-Quran yang dilakukan pada masa lalu. Nah, kemudian pelarangan terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa seperti yang telah Rasulullah SAW melarang pada para sahabat untuk menulis Al-Quran selain teks Al-Quran. Nah, sebagai akibat dari sakralisasi tersebut telah menciptakan kesulitan bagi pemeluk-pemeluk Islam di non-Arab. Nah, hal tersebut secara jelas bertentangan ya dengan tujuan pewahyuan Al-Quran itu, yaitu agar manusia bisa memahaminya. Nah, kemudian sangat bertabrakan dengan keyakinan tentang universalisme Islam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memang maha benar ya, karena telah membuat atau mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, tetapi manusia bisa membuatnya menjadi bahasa selain bahasa Arab, yaitu bisa berbahasa Persia, Turki, Indonesia, bahkan bahasa-bahasa dunia yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tafsir Al-Quran. Upaya lain untuk memahami Al-Quran, manusia di sini berkembang keilmuannya, yaitu dengan mengadakan tafsir. Nah, istilah tafsir ini berasal dari kata fasaro, yang artinya menjelaskan, menerangkan, atau menyikap dan menampakkan. Nah, secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian sinonim dari kata tafsir ini adalah syahr atau ta'wil. Nah, istilah ta'wil di sini berasal dari kata awal ya, yang artinya kembali ke asal. Di dalam Al-Quran bermakna akibat atau kesudahan ya, sebagaimana dalam Quran surat ke-7 ayat 53,
serta Quran surat 10 ayat 39. Nah, kemudian kata ta'wil ini berubah yang menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran. Nah, terus tafsir ini diterapkan untuk penjelasan filologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Nah, kemudian tafsir ini mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu bagian Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, kedudukan ayat-ayat atau bagian-bagian Al-Quran tersebut dalam surat yang dimaksudkan, serta asbabun nuzul tentang ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian penjelasan tafsir ini memuat juga masa pewahyuan atau Makkiyah Madaniyah, kemudian muhkam mutasyabih, nasikh mansuh, dan lain sebagainya. Nah, sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan kandungan pesan di dalam Al-Quran, ini bahwasanya telah eksis pada awal Islam yang dimotori oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, jadi untuk menjelaskan atau memahami kandungan Al-Quran ini telah disampaikan pada awal perkembangan Islam, yaitu oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya peran Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas wahyu Allah yaitu terdapat dalam Quran surat ke-16 ayat 44, yang artinya telah kami turunkan kepadamu az-zikir, yakni Al-Quran, agar kamu jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, penafsiran Al-Quran ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW direkam dalam berbagai koleksi hadis, yaitu berupa hadis, biasanya dengan judul Kitab At-Tafsir, yang disusun mengikuti surat di dalam Mushaf Utsmani. Nah, kemudian tafsir-tafsir Al-Quran yang paling awal yang biasa digunakan yaitu disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 923 Hijriah. Nah, yang mana nama kitabnya yaitu Jami Al-Bayan At-Ta'wil Al-Quran. Nah, kitab tafsir ini dipandang oleh Goldziher sebagai karya puncak tafsir aliran tradisional. Nah, kemudian tafsir tersebut dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dan terpenting dari tafsir bil ma'thur atau tafsir bil riwayah, yaitu tafsir yang berpijak pada riwayat. Di dalam kitabnya, At-Tabari mengatakan bahwa bahan-bahan Al-Quran terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu hanya dapat ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam kedudukannya sebagai otoritas yang berhak menjelaskan Al-Quran. Nah, hal ini disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat ke-16 ayat 44 dan 64. Nah, penjelasan Nabi ini bisa mengambil bentuk suatu nas dari beliau atau suatu penunjukan yang meyakinkan, yang diinformasikan untuk memperlihatkan hal-hal yang mengarahkannya kepada suatu penafsiran. Nah, kemudian yang kedua yang dikatakan oleh At-Tabari ini adalah yang secara eksklusif hanya diketahui maknanya oleh Tuhan. Nah, seperti kapan waktunya kiamat tiba. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang diketahui penafsirannya oleh setiap orang yang memiliki pengetahuan bahasa Al-Quran. Nah, pengetahuan bahasa ini mencakup pemahaman menyeluruh tentang i'rab dan pemahaman karakteristik kata sifat deskriptif. Nah, kemudian At-Tabari melanjutkan kategori terakhir ini dengan subdivisi konsep-konsep bahasa dan kandungan, sehingga ketidaktahuan tentang halal dan haram bukan merupakan alasan yang dapat dimaafkan. Nah, apakah seseorang bisa berbahasa Arab atau tidak? Nah, disinilah letak kontribusi At-Tabari dalam perkembangan teori hermeneutika Al-Quran. Nah, kemudian tafsir-tafsir yang kedua selain tafsir At-Tabari, di sini ada Ismail Imaduddin Abu Al-Fida bin Katsir. Nah, atau disebut sebagai Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 1373. Nah, beliau menyusun suatu komentar Al-Quran, yaitu kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang mana sarjana muslim modern memandang kitab itu sebagai salah satu tafsir bil ma'thur tersohih
Ibnu Katsir menjelaskan prosedur hermeneutikanya yang dipandangnya sebagai metode terbaik dalam tafsir Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu prosedur memperlihatkan gagasan tentang Al-Quran sebagai suatu keseluruhan yang padu dan kohesif, sehingga bagian-bagiannya dapat menjelaskan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian prosedur yang kedua yaitu mencakup pemerhatian terhadap sunnah Nabi, karena Nabi merupakan penjelas paling otoritatif terhadap Al-Quran. Nah, kemudian bagi Ibnu Katsir, sunnah Nabi ini juga merupakan wahyu ilahi, sekalipun tidak dibacakan oleh Jibril sebagaimana Al-Quran. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu menelusuri pernyataan-pernyataan para sahabat Nabi tentang beliau. Nah, pengikut Nabi dari generasi pertama adalah saksi mata terhadap situasi yang secara khusus melibatkan mereka. Nah, itulah kedua mufasir dan kitabnya yang menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran, yang mana kedua mufasir dan kitabnya itu merupakan sebagian dari beberapa tafsir tradisional yang berkembang pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesarjanaan Barat dan Al-Quran, yang mana di sini terdapat terjemahan dan suntingan Al-Quran yang dilakukan oleh kesarjanaan Barat. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran ini bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis atau kepala biara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 ya. Dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik yakni Yahudi dan Islam, dan membela keyakinan Kristiani, yang membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Tetapi kumpulan terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Nah, tetapi dari peristiwa-peristiwa tersebut beberapa lama kemudian tafsir-tafsir Barat ini sangat bermanfaat ya bagi beberapa daerah yang sama dengan bahasa tafsir tersebut. Nah, di sini terdapat terjemahan-terjemahan Al-Quran lain yang berbahasa Eropa yang digarap oleh sejumlah sarjana Barat. Secara ringkas, terjemahan-terjemahan tersebut antara lain yang pertama, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Rusia yang digarap oleh sebagian orang antara lain Kosnikov pada tahun 1716, kemudian Peryopkin pada tahun 1790, Nikolev yaitu tahun 1864, Sublakov pada tahun 1877, kemudian Krimsky pada tahun 1902 dan lain-lain. Kemudian terjemahan yang kedua yaitu terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Polandia yang digarap oleh Sobolewski yaitu pada tahun 1828 dan Bugjaki yaitu pada tahun 1858. Yang ketiga adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Hungaria yang disusun oleh Sidmejer pada tahun 1831, kemudian menyusul terjemahan Zokoley pada tahun 1854. Nah, kemudian terjemahan yang keempat adalah ke dalam bahasa Swedia yang digarap oleh Crusentoppel pada tahun 1843, Tonbert pada tahun 1874, kemudian Zetterstein pada tahun 1917 dan Olmaker yaitu pada tahun 1961. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Spanyol yang dibuat oleh Gerbert de Robles yaitu pada tahun 1872. Nah, selanjutnya yaitu terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Yunani oleh Pentak pada tahun 1878. Nah, kemudian terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Portugis yang terbit tanpa nama penerjemah pada tahun 1882
Kemudian menyusul terjemahan Castro pada tahun 1964. Kemudian terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Serbo-Kroasia yang dilakukan oleh Panza pada tahun 1936. Nah, kemudian terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Bulgaria disusun oleh Lika pada tahun 1902. Menyusul terjemahan Tomov dan Skulov pada tahun 1930. Kemudian terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Rumania pada tahun 1912. Dan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Ceko yang ditulis oleh Pesley pada tahun 1913. Dan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Denmark yang digarap oleh Madsen pada tahun 1967 yang disusun secara kronologis. Dan kemudian terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Finlandia yang ditulis oleh Ahsen Boiri pada tahun 1942. Itulah beberapa penerjemah serta terjemahannya yang digunakan di berbagai negara sekarang ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang dipahami. Semoga teman-teman bisa berkomentar mengenai beberapa materi yang telah saya sampaikan baik di video sebelumnya maupun di video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.